Judulnya keras sekali Tempo. Pakai kacamata biar kebacanya benar. Opini, nah ini opini Tempo ya, halaman 21. Judulnya keras sekali. Anak haram konstitusi. Wah. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo Gibran jelas lebih diuntungkan dibanding dua kandidat lain karena didukung Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya baca lagi Tempo nih, masih tentang Gibran. Ini paling baru. Saya izin lagi ya, teman-teman Tempo, untuk membacakan ini buat teman-teman subscriber channelnya Henry Satrio. Ini judulnya Ugal-ugalan Paman Gibran. Keluarga Presiden Jokowi kuat diduga cawe-cawe dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Ada sponsor yang memberi imbalan bagi mereka yang berjasa. Serius nih. Ini saya ulang ya kalimat terakhirnya. Ada sponsor yang memberi imbalan bagi mereka yang berjasa. Halaman 24, kita bukalah. Nah, ini kita masuk ke halaman 24, tapi seperti biasa saya membacakan opini dulu. Judulnya keras sekali Tempo. Pakai kacamata biar kebacanya benar. Opini, nah ini opini Tempo ya, halaman 21. Judulnya keras sekali. Anak haram konstitusi. Wah. Anak haram konstitusi. Gibran Rakabuming Raka kehilangan legitimasi sebagai calon wakil presiden. Perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum yang membuat ia cukup syarat menjadi pendamping Prabowo Subianto cacat secara formil. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai para hakim konstitusi yang menguji pasal itu melanggar etik dan memiliki konflik kepentingan. Dalam Undang-Undang Pemilu, syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Gibran kini berusia 36. Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman menambahkan pernah terpilih dalam pemilihan kepala daerah ke dalam pasal itu. Gibran yang kini wali kota Solo melenggang menjadi kandidat wakil presiden pemilu 2024. Anwar tak lain paman Gibran, adik ipar Presiden Joko Widodo. Penelusuran majalah ini menemukan Anwar melobi dan mengintervensi hakim konstitusi lain agar mengabulkan uji materi pasal tersebut. Orang-orang dekat Jokowi juga diduga bergerilya mempengaruhi hakim agar mengabulkan frasa tambahan pasal tersebut. Keberadaan dan intervensi Anwar melanggar prinsip independensi hakim yang menjadi roh penegakan hukum seperti diatur pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di tangan Anwar, konsep negara hukum runtuh seketika. Kepercayaan publik yang menjadi modal sosial hidup bernegara juga ambyar. Apa yang dilakukan Anwar Usman adalah puncak ambisi Jokowi untuk terus berkuasa. Gagal menggalang dukungan politik dan publik dengan memperpanjang masa jabatan presiden, ia memasangkan anaknya dengan Prabowo Subianto.
Calon paling populer menurut sejumlah survei itu adalah rival Jokowi dalam 2 kali pemilihan yang kemudian ia angkat menjadi Menteri Pertahanan di periode kedua. Jokowi mengakali undang-undang yang menjadi aturan main demokrasi, sistem politik yang susah payah ditegakkan sejak reformasi 1998. Konfliknya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuat keinginan Jokowi memasangkan Prabowo dengan calon presiden separtainya Ganjar Pranowo mentok. Gibran tak berhak mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena masuk gelanggang dengan aturan main yang telah diakali bapak dan pamannya. Sebagai kepala negara, Jokowi tak selayaknya mengacak-acak pemilu, mekanisme demokratis bagi sebuah negara untuk menyaring pemimpin. Sikap Jokowi yang berlagak pilon menyebut aturan harus ditaati dan semua pihak harus menghargai tahapan pemilu merupakan hipokrisi yang layak dikecam. Prabowo Subianto yang manut pada skenario Jokowi membuktikan ia bukan negarawan, melainkan hanya pemburu kekuasaan. Majalah ini pada 2013 menyebut Prabowo sebagai produk gagal reformasi. Ia jenderal tentara yang menjadi bagian mesin kekuasaan Orde Baru. Ia pula yang berusaha menumpas gerakan reformasi dengan menculik para aktivis pro-demokrasi, tapi bisa melenggang masuk gelanggang melalui alat demokrasi yang sah, yakni partai politik. Prabowo Gibran dengan demikian menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana makin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin tentara dan polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis untuk memobilisasi suara. Ia mengganti mayoritas kepala daerah dengan pejabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak November tahun depan. Tentara, polisi, dan birokrasi adalah senjata ampuh menggiring massa dan opini publik agar memilih anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo Gibran jelas lebih diuntungkan dibanding 2 kandidat lain karena didukung Jokowi. Jika terus meladeni hasratnya melanggengkan kekuasaan, Jokowi akan dikutuk sejarah karena membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme. Berita terkait halaman 24, 19 November 2023, Tempo halaman 21. Ini opini juga ada tentang oportunisme partai pengusung Prabowo. Ada kemudian ini saya bacakan ya. Partai pendukung Prabowo Subianto terus mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden meski terbukti bermasalah mengejar kekuasaan belaka. Terus kemudian ada tentang tipu-tipu emas ala Siman. Siman Bahar diduga memanipulasi dokumen impor emas dan surat pajak. Pejabat yang membekinginya harus dijerat. Ada lagi jebakan utang kereta cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah berencana meneruskan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Perangkap utang di depan mata. Nah, ini kita baca halaman 24 sedikit ya. Ini ada foto Mahkamah Konstitusi. Terus sedang bersidang mereka. Ini ada foto anaknya Boyamin Saiman, penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia calon presiden wakil presiden Almas Sakib Biru di Manahan, Solo, Jawa Tengah. Nah, kemudian ada foto Anwar Usman.
Kalau berdasarkan ini ada beberapa survei lembaga-lembaga survei, tapi kalau menurut hasil survei kedai kopi nanti dicek aja di kedaikopi.co antara Prabowo dan Ganjar beda tipis, sementara Anies nomor 3. Jadi itu teman-teman, dan ini yang paling menarik, komentar Anwar Usman setelah dicopot karena divonis melanggar etika, ya berat. Dia bilang gini nih Anwar nih, fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait dengan penanganan perkara nomor 90 PUU 21 2003 adalah fitnah yang amat keji katanya. Udah jelas-jelas ya ngurusin ponakannya. Nah ini komentarnya Ketua MKMK Jimli Yasidiki juga ada di sini. Ini kan ada urusan dengan keponakan. Akal sehat manusia bahwa itu benturan kepentingan. Orang yang tidak bisa merasa ada masalah itu lebih berat karena sudah jadi kebiasaan. Makanya 99-nya dikasih sanksi. Itu. Ada foto Ibu Mega. Saya pernah udah lama mengatakan bahwa hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi tidak baik-baik saja, tapi kemudian banyak dibantah tuh oleh beberapa teman-teman ya yang waktu itu sangat dekat. Ini yang menarik, sangat dekat dengan Jokowi waktu itu. Ini ada laporan utama juga, layar terkembang untuk dinasti. Kubu Prabowo Gibran telah memperhitungkan pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK, berupaya menepis isu dinasti Jokowi. Tolak politik dinasti di mana-mana. Teman-teman, 1992 lalu di Jogja, protes masyarakat Jogja terhadap demokrasi ala Orde Baru dilaksanakan. Jadi waktu itu PDI, waktu itu partainya 3, PDI, P3 dan Golkar. PDI mau kampanye tiba-tiba nggak boleh. Rakyat Jogja waktu itu bereaksi, mereka menurunkan atribut kampanye P3 dan Golkar, dan PDI Perjuangan, jadi cuma sisa Golkar. Kemudian mereka berpawai. Pesannya satu, ora adil, ora adil, ora adil, ora adil. Nah sekarang banyak juga beredar di media massa, di media sosial itu tentang nepo baby, anak-anak ya yang memanfaatkan kedikjayaan ayahanda untuk menembus privilege karpet merah untuk langsung jadi sukses. Nah bahayanya si nepo baby ini sekarang masuk ke dunia politik. Nah itu ada anak presiden 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua umum, kemudian ada aturan yang diubah untuk anak presiden yang mau jadi cawapres. Jadi lagi-lagi ini bukan tentang anak muda, ini anak presiden. Jadi sama sekali tidak menguntungkan anak muda ini karena tetap Anda dibatasi sebelum 40 tahun Anda nggak bisa menjadi calon wakil presiden atau calon presiden kecuali Anda pernah menjadi kepala daerah. Itu. Terus selain fenomena nepo baby, ada tagar kami muak ya, untuk merespon ketidakadilan dan ketidaksetaraan, kemuakan terhadap proses demokrasi yang terjadi. Teman-teman sebelum ditutup, saya boleh ya komentar sedikit ya tentang pertemuan Rembang kemarin. Saya nggak terlalu merasa keren itu musyawarah Rembang itu. Karena Gus Musnya nggak ada. Jadi itu sebetulnya cuma laporan para tokoh-tokoh yang ketemu Gus Mus kepada kita gitu. Menurut saya, buat apa ya? Begitu. Tapi pidatonya Ibu Mega keren. Nanti kita bahas di hari Jumat ya. Rekap mingguan, kira-kira bagaimana pendapat masyarakat melalui media massa dan media sosial tentang 2 isu tadi. Hari ini pada saat dibacakan kita sedang menunggu informasi dari KPU tentang penetapan capres-cawapres. Melalui radio kita mendengarkan ada massa di depan gedung KPU yang menolak pencalonan Gibran. Tapi harusnya semuanya dilakukan dengan ini memang nggak ada kaitannya dengan undang-undang dan perundang-undangan serta hukum ya. Memang tidak ada yang dilanggar oleh Gibran. Sama lah kayak Pak Harto.
Belum ya, ini baca deh Tempo nih untuk membaca apa keresahan saya juga. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.